Kasih Tuhan Yesus, Shalom. Kami mewakili Majelis GKJW Jemaat Malang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah kita pada pagi ini di minggu Paskah ke-6 juga merupakan ibadah syukur YBPK GKJW. Pada pagi ini kami juga sangat berbahagia karena kita kedatangan tamu ini 71 orang, 60 calon sidi, 7 pendamping calon sidi, dan 4 staf IPTH Bali Wiyoto. Selamat datang, selamat beribadah di GKJW Jemaat Malang. Ada penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 7 pagi. Ibadah hanya 1 kali dan setelah itu kami akan mengadakan kerja bakti. Jadi dimohon Bapak Ibu warga yang tergerak untuk datang ke kerja bakti di lingkungan gereja, monggo. Kemudian yang kedua, pada halaman 3, ibadah Patuen di kelompok 4 tertulis tempatnya di rumah Ibu Kris, alamat Jalan Taman Agung atas nomor 29, yang benar, tempat tetap di Ibu Kris, tetapi alamatnya di konsistori gereja. Pelayannya di sana tertulis Bapak Roy, Saudara Roy Rahardian, yang benar Bapak Samuji. Sekian penekanan dari tata ibadah, dari warta jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tri Agus Kresiwiadi SSI. Umat dimohon berdiri. Marilah memasuki Minggu Paskah ke-6 dan ibadah syukur YPPK dalam pelayanan di GKJW terdapat Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKJW yaitu YPPK GKJW dengan tugas melaksanakan kegiatan menyatakan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dengan segala isinya melalui usaha kependidikan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Mari kita wujudkan syukur YBPK hari ini dapat dilakukan dengan sukacita. Mari kita awali peribadatan kita dengan menyanyi dari PKJ nomor 2 dan NKB nomor 3 bait 1. Mulia, mulia namanya dan terpujilah Allah. Mulia
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan keberadaan kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, merayakan hari Sabat Tuhan dengan beribadah. Mari kita mengambil saat teduh dan hendaklah di dalam hati kita menaikkan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu Paskah 6 dan syukur YBPK pada hari ini kita lakukan dalam nama Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan yang penuh kasih karunia dan rahmat. Tuhan yang tak pernah berhenti mengharmonisasi kehidupan dengan cinta kasih-Nya yang kekal selamanya. Salam damai dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, membawa damai sejahtera bagi kita. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipandu oleh tema liturgis YBPK terlibat menyiapkan generasi kerajaan Allah. Dengan tema khotbah pada minggu ini menggunakan ruang yang luang dalam menemani generasi penerus iman. Tema ini dilandasi oleh kesaksian firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Inilah salah satu bentuk dan bagian untuk mendidik generasi penerus seperti dalam Alkitab ini. GKJW juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kesaksian firman Tuhan ini melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YBPK yang bertujuan untuk membangun putra-putri bangsa Indonesia yang berkarakter Kristiani, unggul, kuat, terampil, cerdas, bersikap, dan bermoral, mulia demi tercapainya kehidupan kesejahteraan lahir dan batin melalui usaha di bidang pendidikan. Saat ini YBPK memiliki 41 cabang yang terdiri atas 12 kelompok bermain, 36 TK, 15 SD, 15 SMP, 4 SMA, 2 SMK, dan 2 BLK. Terdapat potensi dan kesukacitaan yang bertumbuh di dalamnya. Keberadaan dan situasi sekolah YBPK saat ini dengan sedikit jumlah muridnya, kompetensi guru, kemampuan anggaran, kesejahteraan guru, dan kapasitas pengurus yang masih terus dihadapi. Melalui ibadah ini, marilah kita wujudkan dukungan kita bersama. Mari senantiasa kita mendoakan
untuk setiap rencana yang dimiliki oleh YPPK. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 188. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan juga melawat kita, sehingga segala hormat pujian kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat keberadaan kehidupan kita, sebab kita menyadari bahwa hidup kita belum seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita menghayati panggilan pertobatan hari ini, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Melalui firman Tuhan ini, mari kita melihat kehidupan kita masing-masing, dan kita mengakui segera keberadaan kita di hadapan Tuhan, dan di hadapan sama kita, bahwa kita belum dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hayati dalam pujian penyesalan kita, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita menyatukan hati kita untuk kita berdoa.
Dengan penuh sukacita dan syukur kami merayakan Sabat Tuhan dalam kami beribadah di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan yang kami jalani hingga sampai hari ini. Kami ingin segala hormat, pujian, syukur kami menjadi dupa-dupa yang harum di kerajaan-Mu Tuhan. Namun kami sadar bahwa dalam hidup kami ini, kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki melalui laku hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bahkan juga menyakiti hati sesama kami. Kami datang untuk memohon belas kasih-Mu, ampunilah kesalahan kami, dosa-dosa kami, agar kami layak untuk datang di hadapan Tuhan, agar kami layak sebagai tempat kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Inilah kami Tuhan, setiap pribadi yang datang dalam ibadah ini, dengan kerinduan kami merasakan bahwa Tuhan melawat setiap kami pribadi-pribadi ini, sehingga hidup kami senantiasa diperbaharui untuk kami terus melanjutkan kehidupan kami dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Karena semuanya Tuhan, baik senang maupun susah, baik kuat maupun lemah, baik sehat maupun sakit, apapun itu, semakin menyadarkan setiap kami bahwa hidup kami ini bergantung kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap pribadi yang datang di hadapan Tuhan, biarlah merasakan hadirat-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami serahkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Tuhan selalu mengampuni segala kesalahan kita, terlebih kalau kita mau datang dan bertobat di hadapannya. Kita menerima berita anugerah dan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, sebagaimana kesaksian Kolose 3 ayat 14 dan 15 yang demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Kita sambut nyanyian Setiamu Tuhan Tiada Bertara. Saat gelap
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama mendengar serta membaca kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas karya yang nyata dalam kehidupan kami yang begitu indah. Engkau berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun peribadatan ini. Sebentar kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kiranya berkenan menerangi mata hati, jiwa, dan batin kami, agar kami sungguh hanya mendengar suara Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Tri Agus Krisniwi Adi SSI yang akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berikan roh hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 59. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah ku mendapat malu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu, padamu Tuhan ku berlindung. Sebab
tanganmu kepadaku, bersegeralah melepaskanku. Engkau gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk selamatkanku. Dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tanganmu ku berserah. Sebab Engkau putri batuku dan pertahananku, oleh karena namamu Kau kan menuntun dan membimbingku. Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku, Engkau membebaskanku. Ya Tuhan Allah yang setia, ke dalam tanganmu ku berserah. Sebab Engkau bukti batuku dan pertahananku, oleh karena namamu Kau kan menuntun dan membimbingku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskan dari tangan musuh. Lepaskanlah aku dari tangan musuhku, dari orang-orang yang mengejarku. Sebab Engkau bukti batuku dan pertahananku, oleh karena namamu Kau kan menuntun dan membimbingku. Angkat wajahmu, percaya atas hamba-Mu, selamatkan dengan kasih setiamu. Bacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Kami undang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah syukur YPPK. Tema liturgis tadi saya sudah bacakan, YPPK terlibat menyiapkan generasi kerajaan Allah. Dengan tema khotbah menggunakan ruang yang luang dalam menemani generasi penerus iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal saya melakukan tugas pelayanan sebagai pendeta, saya mendapat cerita dari seorang warga jemaat bahwa dulu ada salah satu anggota majelis jemaat ketika duduk begini itu dia tidak menghadap ke altar, tetapi dia segera membalikkan kursinya untuk melihat gerak-gerik warga jemaat yang datang demi terciptanya kekhidmatan dalam ibadah. Dalam salah satu peristiwa ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang datang di ruang ibadah ini. Nah, tiba-tiba anaknya menangis. Dengan sigap anggota majelis tadi menunjuk-nunjuk ke arah ibu tadi. Maksudnya untuk keluar dari ruangan ibadah. Banyak warga yang hadir menoleh melihat ibu dan anak yang menangis, dan dengan perasaan malu dan bersalah, ibu yang menggendong anaknya tadi keluar dari ruangan ibadah. Pada minggu selanjutnya, ibu tadi tidak berani datang ke ibadah karena anaknya masih kecil. Dan sebagian ibu-ibu yang membawa anak tidak lagi masuk ke ruang ibadah, tetapi di depan, di luar atau di teras rumah ibadah, di mana dia tidak bisa mengakses altar, tidak bisa melihat situasi ibadah, pokoknya di luar saja, karena pintunya hanya satu, sehingga di luar tidak kelihatan yang di dalam. Ini masih baik, tetapi ada yang tidak ke gereja sampai anaknya cukup usia untuk mengikuti kebaktian anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengajar anak-anak dalam iman menjadi tugas panggilan bagi setiap orang percaya, orang dewasa, orang tua, bahkan menjadi tugas dan panggilan gereja sebagai persekutuan orang percaya dalam rangka mempersiapkan tumbuh dan berkembangnya anak sesuai dengan kehendak Tuhan, mempersiapkan generasi penerus iman sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang mendasari tema ibadah saat ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, mengajarkan berulang-ulang itu artinya secara
terus-menerus, berkelanjutan, setahap demi setahap, sesuai usia perkembangan anak. Dan itu dimulai dari usia anak-anak atau usia dini, sebab di usia dinilah inilah adalah usia emas bagi seseorang yang kelak menentukan bagaimana dia bertumbuh dan berkembang secara fisik, secara psikis, dan secara spiritual atau mental. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi bayi, mereka ini membutuhkan asupan air susu yang murni dan rohani, yang artinya tercukupi asupan pangannya, tercukupi asupan pengajaran iman atau rohani. Dan itu dilakukan pada setiap kesempatan dan pada setiap tempat, baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, kalau saudara, agar anak ini bisa menerima asupan itu, tentu diperlukan suasana yang mendukung. Bagi anak ini juga bisa menerima asupan pangan maupun asupan pengajaran iman, saudara. Nah, tentu cipta suasana yang mendukung, saudara. Sebab nantinya dengan asupan itu atau kedua asupan yang seimbang ini, anak akan bertumbuh menuju kedewasaan yang utuh. Saya katakan tadi ada fisik, psikis, dan spiritual, sehingga mampu menghadapi setiap situasi dan tantangan di dalam hidupnya, saudara. Sebab saudara, setiap umat Tuhan dalam kesaksian 1 Petrus 2 tadi menyandang status baru, dalam ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya saudara-saudara, status baru itu menjadikan umat atau kita semua itu dikhususkan bagi Allah untuk melayani Allah. Kita menjadi imam bagi sesama kita untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka semua, kepada sesama kita. Menjadi teladan dengan hidup menurut firman Tuhan. Bangsa yang kudus, maksudnya adalah menjadi teladan dalam hidup kudus menurut firman Allah. Menjadi umat milik Allah, artinya menjadi umat yang bernilai, yang berharga di hadapan Allah untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah bagi dunia. Ini saudara, status baru ini saudara, untuk setiap kita yang percaya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi ada salah satu tokoh yang dapat kita teladani dalam mewujudkan panggilan Tuhan sebagai orang yang melayani dan bersaksi. Dia adalah Stefanus. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan diakonia. Dia adalah generasi penerus iman yang hebat, seorang yang militan dalam iman, penuh hikmat dan kesetiaannya tidak tergoyahkan, tidak takut menghadapi tantangan dalam menyatakan karya Tuhan
hingga mengalami penganiayaan yang mengakibatkan kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk bersaksi dan melayani Gereja Kristen Jaiwetan adalah membentuk Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YBPK dalam rangka mempersiapkan generasi penerus iman agar dapat bertumbuh secara utuh, fisik, psikis, maupun spiritual melalui sistem pendidikan yang dijalankan. Dimulai dari usia dini, saya sebut tadi ada kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, SMK, BLK. Dan hingga semester genap tahun lalu, saudara-saudara, YBPK memiliki 41 cabang. Dan perjalanan pelayan YBPK tidaklah mudah. Masing-masing cabang memiliki tantangan dan pergumulan sendiri. Misalnya jumlah murid, pendanaan, maupun juga persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Kondisi ini memang bisa menjadi peluang yang baik apabila seluruh bagian dari Gereja Kristen Jaiwetan menyadari perannya untuk terlibat mendukung pelayanan ini. Ketika setiap warga tumbuh kesadaran berproses dari sosok bayi menjadi warga dewasa, maka akan senantiasa ingat panggilan Tuhan untuk memikirkan bentuk partisipasi apa yang tepat dalam mendukung pelayanan YBPK. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran setiap kita menjadi batu-batu hidup yang menggabungkan diri kepada batu penjuru yang erat melekat akan mewujudkan bangunan rumah yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Masing-masing menjadi bagian yang penting dan utuh membentuk bangunan Gereja Kristen Jaiwetan. GKJW adalah rumah kita, maka YBPK adalah bagian dari rumah kita, milik kita. Kita jaga, kita dukung agar terus berkembang dalam pelayanan yang menyiapkan generasi penerus iman, generasi penerus bangsa. Dan bisa kita mulai dari cabang YBPK yang terdekat dengan domisili kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran rumah Bapa yang tadi dalam bacaan kita, itu juga bisa menjadi dasar dalam setiap kita bersaksi dan melayani di rumah besar kita, Gereja Kristen Jaiwetan, yang telah dibangun dan disiapkan oleh Tuhan Yesus sebagai tempat umat berkarya, membagikan kasih dalam segala bentuknya. Sebuah rumah yang diyakini dihadiri oleh Allah sendiri sehingga tercipta hal-hal yang menyenangkan di mana setiap kita berperan sebagai pelaku yang membangun dan menciptakan bagaimana kita berpikir mewujudkan suasana kerajaan Allah. Di rumah besar kita ini juga di bagian rumah besar kita itu yaitu YBPK. Saudara-saudara, situasi real yang dihadapi YBPK tidaklah mudah dalam era persaingan pelayanan di bidang pendidikan, saudara-saudara. Keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja. Mereka yang terlibat di YBPK, pengurus, guru, dan murid menunggu setiap warga Gereja Kristen Jaiwetan untuk menemani agar mereka mendapatkan kesempurnaan dan kemurnian diri dalam pelayanan di bidang pendidikan.
Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan, melalui pengajaran rumah Bapa, kita belajar tentang Yesus yang berkarya, menyiapkan tempat, menyiapkan ruang yang setidaknya kita rindukan sebagai sebuah tempat yang bersifat rohani. Maka sekarang pun kita yang adalah pemilik YPPK yang menjadi bagian rumah besar GKJW juga bisa menjadi ruang dan tempat yang luang dalam menemani generasi penerus di YPPK, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, memang ada beberapa jemaat yang berinteraksi langsung dengan cabang YPPK, bahkan mendukung cabang YPPK. Namun juga ada jemaat yang jauh dari keberadaan cabang YPPK. Tetapi Bapak Ibu saudara, baiklah ibadah saat ini, baik yang dekat dengan cabang mendukung langsung ataupun yang jauh, saudara, ibadah syukur ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mengingat bahwa bagian dari rumah kita ada sebuah lembaga yang melakukan pelayanan, kesaksian yang luar biasa, di mana YPPK harus terus menjaga diri agar tetap menjadi berkat. Dan harapannya tentu YPPK tetap mampu menjadi tempat yang baik untuk menyemaikan generasi masa depan di tengah perubahan dan perkembangan zaman. Saudara, hari ini kita berefleksi, saudara, tentang situasi di YPPK dengan segala potensi dan pergumulannya. Memahami tentang peran besarnya YPPK di tengah-tengah dunia untuk para murid dan untuk Tuhan. Oleh sebab itu membutuhkan dukungan dari kita semua agar peran YPPK ini segera terwujud dengan baik. Ya. Lembaga sekolah ini akan hidup ya ketika ada geliat suara-suara anak didik yang belajar di dalamnya, saudara. Mari kita gunakan ibadah syukur YPPK ini sebagai awal komitmen kita untuk YPPK. Selamat bersyukur untuk YPPK, selamat mendukung keberlangsungan YPPK. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Engkaulah yang telah mempersiapkan rumah besar kami di tengah-tengah dunia, Gereja Kristen Jawi Wetan, di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Untuk menciptakan suasana kerajaan Allah yang berkarya di tengah-tengah dunia ini, menjalankan panggilan-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalamnya untuk membangun rumah besar kami ini dalam segala pelayanan yang ada, termasuk YPPK. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian Di Dalam Kristus Bertemu. Di dalam Kristus bertemu,
Kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan generasi penerus iman kita, para calon sidi dari berbagai jemaat yang sedang melakukan pemantapan sidi oleh Balai Wiyoto dengan menyanyikan nyanyian Semua Baik. Adapun 67 orang ini berasal dari 7 jemaat, dari Jemaat Madiun, Jemaat Mojosari, Jemaat Tulungagung, Jemaat Bedali, Sukolilo, Wungurejo, dan Jemaat Wates. Adapun staf IPTH Balai Wiyoto yang mendampingi, yang turut dalam ibadah ini, yang pertama Pak Pendeta Krista, Pak Pendeta Ardi, dan saya sendiri Pendeta Diki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam PKT Balai Wiyoto memang kami melakukan pembinaan calon sidi pada tahun ini sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Mei 2023 dan bulan Oktober 2023 nanti. Jadi teman-teman yang mengikuti pada hari ini adalah peserta gelombang pertama. Kami memulai pembinaan calon sidi dengan desain yang baru, itu sudah kami awali di tahun 2022 dengan peserta 200 orang di tahun 2022 kemarin. Nah Bapak Ibu, perlu kami matur bahwa pembinaan calon sidi Balai Wiyoto ini sebenarnya dalam rangka melengkapi katekisasi calon sidi yang sudah dilaksanakan di jemaat-jemaat, sehingga sebenarnya ini tidak menggantikan, tetapi ini melengkapi. Sehingga desain yang kami buat itu memang kami tidak mengulangi materi yang sudah disampaikan dalam katekisasi yang ada di jemaat-jemaat. Namun bagaimana dalam pembinaan calon sidi selama 3 hari ini, kami memantapkan para calon sidi ini menjadi warga dewasa nantinya. Bagaimana warga yang dewasa itu nanti bisa memutuskan dalam kehidupannya, memilih dalam kehidupannya, dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Karena bukankah itu yang menjadi hakikat dari warga dewasa di dalam persekutuan. Nah secara desain, secara teknis memang Bapak Ibu, anak-anak ini yang datang dari 7 jemaat ini kami menggunakan desain camping di Balai Wiyoto begitu, dan hari Sabtu kemarin mereka memasak seharian untuk dibagikan kepada orang-orang di alun-alun Malang. Sejak pagi mereka sudah belanja sendiri, belanja di Pasar Kebalen, di Sukun, di Kasin, begitu, dan mereka merancang anggarannya sendiri, ayel-ayelan sendiri, tukaran sendiri, dan itulah hakikat warga dewasa di dalam gereja, realitanya, begitu, sampai membagi di alun-alun. Dan hari ini nanti setelah beribadah di GKJW Jemaat Malang ini, teman-teman ini juga akan belajar bagaimana bertanggung jawab dengan cara yang lain melalui outbound yang akan dipandegani oleh KPPM Jemaat Sengkaling. Gitu. Nah Bapak Ibu, anggaran kami mengelola kontribusi peserta, begitu, dan memang ini menjadi salah satu model yang baru dari Balai Wiyoto dalam
rangka revitalisasi Balai Wiyoto. Nah, dalam bulan Oktober 2023 nanti di gelombang yang kedua sampai hari ini sudah ada 13 jemaat yang mendaftar dengan jumlah peserta sampai dengan 90 gitu. Sehingga ini merupakan satu sukacita tersendiri bagi kita semua, utamanya bagi teman-teman calon CD ini. Nah, pada pagi hari ini mereka akan memberikan kesaksian pujian mereka dalam sebuah nyanyian Semua Baik. Silakan. Umat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan memperbarui iman kepercayaan kita
melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keberadaan YBPK Tuhan, baik YBPK Pusat maupun YBPK Cabang. Kami menyerahkan pengurus, guru, dan juga peserta didik. Kami menyerahkan segala pelayanan mereka dalam menyiapkan generasi penerus iman, generasi penerus bangsa. Berkatilah mereka semua, sumber daya manusia yang ada, berkatilah pendanaan juga Tuhan, berkatilah sarana dan prasarana yang ada, agar kami semua yang menjadi bagian di dalamnya, kami pun juga sebagai warga yang dewasa, mampu memahami panggilan ini di tengah mewujudkan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Pada saat ini, kami juga berdoa bagi kehidupan setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan untuk mewujudkan karya Tuhan di tengah segala tantangan di dalam hidupnya masing-masing. Secara khusus kami menyerahkan Jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jaiwetan, Jemaat Malang. Kami menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken Jemaat, badan pembantu, maupun juga Pokja, maupun pelayan-pelayan yang terlibat dalam setiap kegiatan dan pelayanan, juga dalam peribadahan. Tuhan berkati kehidupan mereka semua, memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat untuk terus mengabdikan diri pada pekerjaan Tuhan. Secara khusus juga kami mendoakan panitia bulan Gospel maupun juga panitia HUT Jemaat yang ke-100, mereka yang telah dipilih agar dapat dengan penuh semangat mewujudkan rencana-rencana yang ingin diwujud nyatakan baik di bulan kesaksian dan pelayanan maupun juga dalam menghayati 100 tahun Jemaat Tuhan ini. Kami juga menyerahkan segenap warga jemaat, orang tua yang mendampingi, mendidik anak-anaknya, mengantarkan mereka mencapai cita-citanya. Tuhan juga selalu memberkati, memberikan kemampuan untuk mendanai anak-anaknya mencapai cita-citanya, membimbing, mengarahkan, mengantarkan kepada kedewasaan, bahkan juga Tuhan selalu memberikan hikmat yang memimpin setiap anak-anak Tuhan di dalamnya. Kami serahkan juga pekerjaan kami Tuhan
Tuhan yang memberikan pekerjaan, Tuhan yang mencukupkan berkat bagi setiap kami umat milik-Mu ini. Berikan kami kemampuan mengelola setiap berkat Tuhan sehingga kami senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan dalam tubuhnya karena sakit, karena hal-hal yang lain, atau bahkan karena usia yang lanjut. Tuhan yang memberikan semangat, kemampuan, kekuatan untuk mereka tetap memiliki pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan pulihnya kekuatan dan kesehatannya, sebab Engkau senantiasa memberkatinya. Kami serahkan di hadapan-Mu juga Gereja Kristen Jawi-Wetan yang dalam segenap pelayanan dan karya yang dilakukan Tuhan juga memberkati senantiasa. Dan terlebih anak-anak kami yang saat ini juga melakukan pembinaan, melengkapi katekisasi di jemaat mereka masing-masing melalui bimbingan IPTH Baliwioto. Tuhan memberkati setiap anak-anak ini menjadi generasi penerus iman, menjadi generasi penerus gereja Tuhan, bahkan menjadi generasi penerus bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan yang ada untuk mereka terus berkarya, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat negeri kami ini, terlebih khususnya di tengah memasuki tahun politik Tuhan. Berikan kami kedewasaan untuk terus menghayati hidup secara demokrasi, sehingga Tuhan kehidupan politik yang pada tahun-tahun ini dapat berjalan dengan damai dan sejahtera. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, biarlah karena kasih Tuhan, Tuhan mampukan orang untuk memimpin negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap yang hadir pada saat ini untuk dapat merasakan lawatan Tuhan, sehingga beroleh semangat kekuatan yang baru untuk melanjutkan hidup yang Tuhan beri. Kami serahkan doa kami, permohonan kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, sebab doa kami ini kami alaskan dalam pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan untuk Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 21 sampai 22 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji PKJ 242 dan NKB 133 secara medley. Angin
Anda untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai memberkati kami di dalam kami beribadah di pagi hari ini. Kami telah beribadah, kami telah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami sehingga kami lebih mengerti akan kehendak-Mu. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan dan biarlah persembahan ini Kau berkati, Kau sucikan ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan memakai persembahan ini untuk pelayanan di gereja Tuhan di sini. Bapa, kami mohon pengampunan dosa kami apabila pada saat kami beribadah ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, agar kami dapat kembali menghadap kepadamu. Kami menyerahkan doa yang singkat dan penuh kesalahan ini dan Kau sempurnakan Tuhan, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita menerima pengutusan yang demikian. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jawablah pertanyaan Tuhan bagimu. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kita sambut nyanyian Ku Utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski diingat dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Utus Kau. Kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat, anugerah, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.